Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kalian semuanya sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3 tentang menyayangi tumbuhan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu pertama, PPKN, siswa dapat mengetahui tugas dan peran anggota keluarga di rumah. Siswa dapat mengetahui hak dan kewajiban anggota keluarga di rumah. Siswa dapat melaksanakan hak dan kewajiban di rumah. Bahasa Indonesia, siswa dapat mengerti pengertian wawancara. Siswa dapat menuliskan informasi dari hasil wawancara. Matematika, siswa dapat menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Siswa dapat menghitung hasil penjumlahan menggunakan garis bilangan. SBDP, siswa dapat mengetahui ragam hias pada kain batik. Siswa dapat membuat motif hias berbentuk tumbuhan pada karya seni. Anggota keluarga di rumah biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Semua peran dan tanggung jawab tersebut disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Berikut adalah contoh peran dan tanggung jawab anggota keluarga di rumah Siti. Ayah Siti memiliki peran sebagai kepala keluarga. Ayah Siti bertanggung jawab mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarganya. Sedangkan Ibu Siti bertugas mengurus rumah tangga. Ibu Siti bertanggung jawab atas kelancaran semua urusan di rumah. Selain memiliki kewajiban, setiap anggota keluarga juga memiliki hak. Tahukah kamu? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan, sedangkan hak adalah segala sesuatu yang diterima setelah kita melakukan kewajiban. Ayah dan ibu memiliki hak untuk dihormati dan disayangi oleh anak-anaknya. Anak-anak juga memiliki hak untuk dilindungi dan disayangi. Selain itu, anak-anak juga memiliki hak untuk dipenuhi kebutuhannya, seperti makan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pernahkah kalian melihat seseorang melakukan wawancara? Ternyata itu bisa kita lakukan juga loh. Kita dapat menemukan informasi dengan melakukan wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Sedangkan orang yang mengajukan pertanyaan disebut dengan pewawancara. Tahap awal melakukan wawancara adalah menentukan tema. Setelah menentukan tema, kita dapat menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema. Pertanyaan-pertanyaan tersebut disusun menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Hasil wawancara ditulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kosakata baku dapat ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang biasa kita sebut dengan KBBI. Kalimat efektif dapat disusun menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Biasa kita sebut dengan PUEBI. Apa yang harus dipersiapkan mewawancarai narasumber? Yaitu menentukan topik wawancara, menentukan narasumber yang diinginkan atau disesuaikan dengan topik wawancara, mengetahui identitas narasumber secara umum,
mengetahui atau mengkonfirmasi narasumber yang akan diwawancarai. Membuat daftar pertanyaan, mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara, mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hasil wawancara. Kata tanya adalah kalimat yang berisi tentang pertanyaan yang diajukan dari seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan adanya jawaban. Berikut ini beberapa kata tanya yang sering digunakan dalam wawancara. Apa? Mengapa? Siapa? Kapan? Di mana? Dan bagaimana? Sikap yang harus kita lakukan saat wawancara: 1. Sopan santun dan ramah. 2. Menggunakan bahasa baku. 3. Memberikan pertanyaan dimulai dari yang lebih mudah. 4. Tidak memotong pembicaraan narasumber. Hasil wawancara berupa laporan hasil penelitian, laporan pertanggungjawaban, laporan hasil observasi, dan laporan hasil wawancara. Tahukah kamu, garis bilangan adalah garis untuk meletakkan bilangan. Garis bilangan bisa digunakan untuk menunjukkan urutan bilangan dan menyelesaikan soal penjumlahan. Mengurutkan bilangan. Bilangan caca dapat ditulis dalam sebuah garis bilangan secara berurutan. Perhatikan contoh garis bilangan berikut. Dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Pada garis bilangan tersebut, setiap titik digambarkan dengan jarak yang sama. Selain itu, terdapat tanda panah yang menunjukkan bahwa garis tersebut dapat dipanjangkan sampai tak terhingga. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilai bilangannya semakin besar. Selain menunjukkan urutan bilangan, garis bilangan juga dapat digunakan untuk menyelesaikan soal penjumlahan. Contoh dalam mengurutkan bilangan yaitu seperti ini: 68 diurutkan 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, dan 79. Dan selanjutnya kita akan menyelesaikan soal penjumlahan dengan garis bilangan. Contoh, jika ada soal 3 ditambah 2, lalu kita selesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Yang pertama-tama, kamu harus membuat garis bilangannya seperti ini. Setelah itu, kamu cari dari angka 0 sampai ke arah ke kanan di angka ketiga. 1, 2, dan 3 seperti ini. Selanjutnya ditambah 2 angka setelah 3. Langsung tetap ke kanan. 4, 5, dan berhenti di angka 5. Jadi 3 ditambah 2 yaitu 5 dengan menggunakan garis bilangan. Pernahkah kamu melihat kain batik? Pada kain batik terdapat motif hias. Batik dari setiap daerah memiliki motif hias yang berbeda-beda. Motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa motif. Motif hias pada kain batik umumnya berbentuk hewan, tumbuhan, manusia, atau alam. Corak tersebut akan membentuk suatu motif hias yang indah. Perhatikan contoh pada kain batik berikut ini. Batik tulis lasem dan batik kawung. Motif pada kain batik tersebut memiliki bentuk yang berbeda. Batik tulis lasem tulis memiliki ciri khas motif bentuk tumbuhan dan bunga. Sedangkan batik kawung menggunakan bentuk geometris. Dalam membuat motif hias tersebut digunakan pola ragam hias.
Pola ragam hias meliputi motif manusia, hewan, dan tumbuhan. Agar terlihat menarik, ditambahkan kombinasi warnanya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Dan untuk hari ini, hari Kamis, tugas kalian adalah membuat daftar pertanyaan. Untuk praktek wawancara dengan narasumber. Narasumbernya bisa dengan anggota keluarga kalian. Bisa dengan ibu, ayah, kakak, nenek, atau kakek. Tapi pilih salah satu saja ya. Dan tema untuk wawancaranya yaitu dengan tema peran anggota keluarga. Pertanyaannya kalian tulis di buku tulis, di foto dan dikirim ke bu guru ya. Untuk tugas di hari Jumat, kalian praktek membuat gambar batik di kertas HVS dan diberi warna semenarik mungkin ya batiknya. Untuk hari Senin, kalian tugasnya yaitu mengerjakan soal matematika di buku tulis yang akan Ibu sampaikan di sini soalnya. Oke? Tetap jaga kesehatan ya anak-anakku dan tetap semangat dalam belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.